Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita dalam Dapur Hati Hidup. Dan pada siang hari ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kekuatan, nafas kehidupan, kesehatan masih Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada siang hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya pakailah mulut hamba-Mu untuk memberitakan firman agar bisa Tuhan sampai kepada siapapun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah, pada siang hari ini mari kita buka di dalam Amsal 30 ayat 5. Amsal 30 ayat 5, demikian firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Katakan amin. 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 Jadi pada siang hari ini saya mau mengatakan bahwa bagaimana pentingnya firman itu. Karena pada dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi firman itu adalah hidup. Karena di dalam 4 dibilang dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Karena ayat 1 dibilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah hidup. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan di dalam hidup itu adalah terang, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi terang bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Jadi kenapa di sini dibilang semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi bagaimana kita hidup di dalam dunia ini? Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesesakan, penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan peperangan. Tetapi kunci dalam kita agar tidak dikuasai oleh segala sesuatu itu adalah apa? Firman. Terang. Karena apa? Firman itu adalah terang. Terang itu bercahaya, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Di situ jelas kegelapan tidak dapat menguasainya. Jadi bagaimana pentingnya kita mempelajari firman itu, bagaimana pentingnya kita menghidupi firman itu, dan bagaimana pentingnya kita mengetahui firman itu, dan kita melakukannya firman itu. Jadi saudara sekalian, saudara seiman, saya mau mengajarkan kita semua untuk rajin, untuk selalu, untuk mau, untuk mengartikan firman ini. Saya ingin bertanya, kapan saudara-saudara mulai membaca Alkitab? Atau apakah nanti hanya pas di gereja saja saudara baca Alkitab, pas mau dengar khotbah baru baca Alkitab? Itu yang tidak Tuhan kehendaki. Karena di dalam firman itu mengandung rahasia-rahasia Allah yang harus kita cari, yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami. Kalau kita tidak baca, bagaimana kita mengetahui? Mungkin terkadang kita bilang, oh tunggu Jo, nanti dengar apa yang ingin Tuhan bilang. Kalau sementara berdoa, oh Tuhan bilang ini, Tuhan bilang itu. Tapi kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak membaca Alkitab. Padahal sudah jelas semua yang ada di dunia ini itu ada di dalam firman Tuhan. Karena Yohanes bilang, waktu itu Yohanes berkata, seenggaknya seluruh bumi ini tidak mampu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Buku manapun tidak mampu untuk menceritakan Tuhan Yesus. Waktu itu ada di dalam Yohanes. Jadi firman Tuhan itu jangan lihat, kita hanya lihat ini Alkitab ini hanya sekecil, hanya sebatas seperti ini. Tetapi ini semua mengandung
janji, mengandung rahasia, mengandung arti dalam kehidupan kita, mengandung apa tujuan kehidupan kita dalam hidup ini, mengandung apa yang ingin kita lakukan dalam hidup ini, mengandung apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup ini. Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bacalah firman, untuk cari arti dalam firman, karena di dalam 30 ayat 5 di sini dibilang, Amsal 30 ayat 5 di sini bilang, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi bagaimana sih perisai? Perisai itu adalah ketika bahaya datang, masalah datang, dia sebagai perisai kokoh. Kalau kita punya dasar yang kuat, dasar firman yang kuat, dasar pegangan yang kuat, kita tidak bakal goyah oleh apapun juga. Amen. Kita tetap punya iman yang kuat karena dasar kita kuat. Itulah kenapa firman itu sebagai perisai. Karena panah-panah iblis mungkin kita tidak bisa lihat, kita tak terlihat, itu kita tidak bisa lihat, tetapi itulah yang kita rasakan. Karena apa, Adam dan Hawa saja jatuh ke dalam dosa, digoda iblis. Kita bukan langsung seperti iblis datang pada kita di depan-depan terus menggoda kita, tidak, bukan seperti itu saudara-saudara sekalian. Tetapi bagaimana perilaku kita dalam hal yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Tuhan, tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, tidak sesuai dengan perkataan Tuhan, itu sudah menjadi dosa. Maka karena dari itu semua kita itu adalah berdosa, tetapi dengan kasih karunia Tuhan menebus dosa-dosa kita sebagai umat manusia. Nah, dosa kita itu sudah ditebus, tetapi bagaimana kita mempertahankan jiwa kita bersih, bagaimana kita mempertahankan kelakuan kita bersih, bagaimana kita mempertahankan iman kita bersih, itu adalah apa? Dengan kita mengingat selalu akan firman Tuhan, akan jalannya Tuhan, akan perintahnya Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan, ini Ngana sudah bersih, Ngana sudah ditebus dosa-dosanya. Tetapi ketika kita sudah bersih tetapi kita tidak bertahan dalam goncangan kehidupan, tidak bertahan dalam masalah, tidak bertahan dalam pencobaan, maka kita harus menanggung dosa lagi, harus terpuruk. Jiwa kita terpuruk karena kita tidak kuat. Maka dari itu Tuhan tidak mau kita itu terpuruk di dalam dunia ini. Tuhan itu ingin kita bebas, ingin kita sejahtera, ingin kita beroleh damai, karena Tuhan membawa kehidupan kepada kedamaian. Untuk itu kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak kuat dengan firman, masalah sedikit saja kita langsung stres. Itu bukan berarti maksud saya hanya menyepelekan masalah. Saya tidak tahu apa masalah yang dialami oleh saudara sekalian. Saya tidak tahu apa-apa, tapi saya yakin ketika masalah itu datang, pasti Tuhan yakin bahwa kita mampu melewatinya. Dan pasti segala sesuatu yang datang pada kita itu ada jalan keluarnya. Asalkan apa? Kita kuat untuk menanggung, kuat untuk melawan, dan kuat untuk menyelesaikannya. Dan kalau kekuatan kita itu, kalau kita mengharapkan kekuatan kita sendiri, itu kita tidak mampu. Jadi kita harus mengharapkan, memakai kekuatan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita rajin membaca firman. Ketika kita membaca firman, kita memperoleh kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak terpuruk, kita tidak tersedih, kita tidak terintimidasi, kita tidak tertindas. Karena iblis sangat suka ketika keadaan kita seperti itu. Mereka sangat bahagia, mereka bersuka cita ketika melihat anak manusia kalah dengan apa yang dialami, kalah dengan ujian, kalah dengan pencobaan. Tapi Tuhan tidak ingin anak-anaknya seperti itu. Jadi di sini bilang ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jadi kita harus berlindung pada firman Tuhan, saudara-saudara, agar kita kuat. Sekali lagi, agar kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu tantangan yang ada di hidup ini. Karena Tuhan ingin anak-anaknya itu sukses, Tuhan ingin anak-anaknya itu merdeka, Tuhan ingin anak-anaknya itu damai sejahtera, memperoleh hidup yang damai sejahtera. Tuhan ingin anak-anaknya itu kuat. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, apapun yang terjadi, carilah Tuhan, carilah firman,
Jangan mencari kepada siapapun, jangan mencari kepada manusia, karena manusia memang menolong, tapi Tuhan yang menuntaskan pertolongan. Tuhan yang benar-benar menolong memang sampai hati kita, jiwa kita, tubuh kita, pikiran kita itu sampai plong. Jadi demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya dapat memberkati saudara sekalian. Dan saya rindu agar kita semua lebih rajin lagi untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah pada siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sebelum doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas berkat-Mu, terima kasih banyak atas firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami kuat dalam menghadapi segala sesuatu, karena kami berlindung pada Engkau Tuhan. Kami berlindung padamu, perisai-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi Tuhan kekuatan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan karena telah menjadi Allah kami. Terima kasih banyak. Kami bawa doa ini, berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya kami sudah diberkati, karena kami adalah anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.